Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Rula Fadila dalam persiapan PPG 2022. Bapak Ibu apa kabar? Semoga tetap sehat selalu dan dipermudah segala urusannya ya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai tips sukses PPG 2022. Saya ucapkan selamat sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah disetujui pada PPG dalam jabatan 2022. Nah, sekarang mari kita persiapkan untuk seleksi akademik, untuk kisi-kisi ujian PPG-nya dan latihan soal lengkapnya. Mari kita cek Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kabar gembira bahwa ajuan data Anda tersetujui pada PPG dalam jabatan 2022. Artinya pada tahap ini kita sudah melewati seleksi administrasi. Nah, sekarang kita siap-siap untuk seleksi akademik. Kita setelah melewati ini, kemudian kita bersiap-siap untuk melewati seleksi akademik. Kita harus lulus di sini ya untuk melanjutkan ke konfirmasi kesediaan sampai ke puncaknya untuk menjadi guru profesional. Kembali Bapak Ibu, kita harus lolos dalam seleksi akademik ini sehingga menjadi salah satu kuota peserta PPG dalam jabatan tahun ini. Ini akan menyaring beberapa peserta dari sejumlah yang terdaftar. Nah, kita ada di sini. Kita telah melewati verifal oleh petugas tanggal 12 Februari sampai nanti puncaknya 2 Maret. Dan akan diumumkan hasil seleksinya tanggal 7 Maret. Nah, kita cermati Permendikbud nomor 38 tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Kita akan menyoroti seleksi kemampuan akademik. Yang pertama yaitu tes materi profesional, tes materi pedagogik, dan tes potensi akademik berbasis komputer, kemudian nanti ada wawancara. Nah, juga nanti ada tes minat dan bakat. Berdasarkan pengalaman dari tahun-tahun kemarin, kita akan lihat untuk tes kemampuan akademik itu ada 40 soal dengan durasi 25 menit. Kemudian tes pedagogik 15 soal, durasinya 25 menit. Tes profesional 50 soal, 60 menit. Dan tes bakat minat 15 soal, 15 menit. Jadi tipsnya Bapak Ibu, kumpulkan semua bank soal untuk tes kemampuan akademik, pedagogik, profesional, bakat minat. Kemudian perhatikan jumlah soal yang keluarnya. Jadi jangan terlena dengan jumlah soal yang banyak di bank soalnya. Yang paling penting yaitu ini dia, jumlah soal yang akan nanti ditanyakan di dalam ujian nanti. Nah, berikut kisi-kisi seleksi program pendidikan profesi guru dalam jabatan. Ini mengacu pada tahun 2019 kemarin ya, jadi kita rubah tahun 2020 karena tidak ada yang terbaru, jadi masih menggunakan yang 2019. Untuk tes potensi akademik, kita lihat kompetensi verbal yang akan ditanyakan kompetensinya yaitu hubungan kata. Seperti indikatornya dapat menentukan kata yang memiliki kesamaan arti dengan stem soalnya. Atau dapat memilih sepasang kata yang memiliki hubungan analogis sama seperti rangkaian dua kata pada stem. Nah, dari indikator ini kita cari contoh-contoh soalnya. Jadi silakan dibuka kembali PDF-nya. Perhatikan dan berikan arsiran pada contoh-contoh soal di PDF sehingga kita bisa sesuai dengan kisi-kisi ini. Selanjutnya untuk analitis, dapat menarik kesimpulan berdasarkan seperangkat pernyataan yang berupa fakta-fakta yang saling berhubungan. Ini akan memperlihatkan beberapa pernyataan-pernyataan yang akan saling berhubungan. Selanjutnya numerik, deret dan aritmatika, dapat menentukan satu angka yang merupakan kelanjutan dari deret angka dengan pola tertentu per satu angka. Nah, ini juga sama di beberapa latihan soalnya dilatih, kemudian banyak berlatih untuk menghitungnya juga karena di sini akan kita memperlihatkan ketelitian untuk mengelola deret dan aritmatikanya. Kompetensi selanjutnya yaitu figural, hubungan bentuk. Dapat menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong dengan mengikuti pola rotasi searah jarum jam dan penamaan elemen dengan jumlah stimulus awal sebanyak 4. Nah, juga sama, silakan cek juga di contoh-contoh soalnya. Kita akan perhatikan gambar-gambar yang sejenis dengan indikator ini. Selanjutnya yaitu serial, dapat menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong sebagai kelanjutan serial dengan pola penamaan elemen dan perubahan bentuk atau warna dengan jumlah awal stimulus sebanyak 3. Selanjutnya verbal, hubungan kata. Dapat menentukan kata yang memiliki kesamaan arti dengan stem soalnya. Nah, kemudian subtes pedagogik, merencanakan pembelajaran, merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan
standar kompetensi lulusan. Indikatornya, dengan mencermati standar kompetensi lulusan, peserta dapat merumuskan indikator kompetensi. Kemudian yang dicek juga indikator selanjutnya, kemudian subkompetensinya menetapkan materi, proses, sumber, media penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Kompetensi kedua yaitu melaksanakan pembelajaran. Jadi tadi setelah merencanakan, kemudian melaksanakan pembelajaran. Subkompetensinya melaksanakan pembelajaran dengan mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pedagogik untuk memfasilitasi pengembangan potensi diri dan karakter siswa. Indikatornya, melalui paparan kasus, peserta dapat memberikan pilihan pemecahan masalah, pelaksanaan pembelajaran untuk mengembangkan potensi siswa. Ini studi kasus berarti ya. Yang tadi yaitu menilai dan evaluasi pembelajaran, melaksanakan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap. Nah, seperti ini ya indikatornya. Dengan mencermati RPP dan proses pembelajaran, peserta dapat memberikan pilihan jenis penilaian otentik holistik terhadap aspek sikap. Ini ya pengetahuan dan keterampilan. Yang terakhir dia tuh menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui paparan kasus, peserta dapat menganalisis hasil penilaian pembelajaran. Ini juga sama ya. Nah, itulah contoh untuk kompetensi pedagogik dan akademik. Nah, ini selanjutnya silahkan di-download untuk tes potensi akademik, tes pedagogik, guru kelas TK dan SD, untuk SMP ya, IPA dan IPS, dan ini untuk umum, tingkat SMA dan tingkat SMK. Siapa Bapak Ibu silahkan kunjungi rolavalia.com, silahkan diklik nih kisi-kisi tes potensi akademik PPG dalam jabatan 2022, jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMA untuk semua bidang studi. Sini sudah ada, kita tinggal klik unduh saja beberapa filenya, ini yang umum, kemudian untuk SMK. Yang terakhir yaitu adalah latihan soal pretestnya. Ini latihan soal lengkap, semua kompetensi. Silahkan diunduh. Ini gabungan dari beberapa soal-soal yang sudah atau yang sering muncul. Nah, selanjutnya latihan tes soal pedagogik. Itulah tips sukses PPG 2022 untuk persiapan seleksi akademik, kisi-kisi, dan latihan soalnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.